Assalamualaikum. Permisi. Ya udah, kamu nginep aja ya, Nak. Iya, Mah. Permisi. Bentar, Mama bukain. Assalamualaikum. Robert aja, Mah. Ya udah sana. Assalamualaikum. Ya. Kalian? Jantung gua rasanya berhenti berdetak saat gua buka pintu kayu rapuh rumah kontrakan. Ibu ini dan ngeliat wajah kalian berdua, Keno dan Petu berdiri di sana. Gua kira gua lagi mimpi buruk, atau gua kira kalian datang bawa pasukan Kak Kona buat ngehabisin gua lagi sampai gua nggak bisa bangun. Tapi pas gua lihat tangan lu, No, yang gemeteran nyodorin dompet kulit gua yang jatuh di gedung kosong kemarin, rasanya sekujur tubuh gua lemes kayak nggak ada tulang. Dompet itu isinya penting banget buat gua, dan lu balikin utuh tanpa kurang sepeser pun. Padahal gua udah jahat banget sama lu. Gua udah malak lu, gua udah fitnah lu, gua bahkan bikin muka Pito hancur lebam. Tapi balasan lu malah kebaikan setulus ini. Di detik itu juga rasa malu yang luar biasa ngehantam dada gua. Gua ngerasa jadi manusia paling hina di dunia ini. Ego gua sebagai jagoan sekolah yang selama ini gua bangga-banggain langsung hancur. Berkeping-keping di depan ketulusan hati lu. Refleks tubuh gua gak bisa dibohongin. Nomor gua langsung meluk lu arat-arat, bukan buat nyari muka, tapi karena gue butuh pegangan. Pertahanan diri gue runtuh. Air mata gue yang selama ini gue tahan biar kelihatan cool akhirnya pecah juga. Dalam hati gue teriak minta ampun. Maafin gue, Kino. Maafin gue, Peto. Gue bangsat banget. Gue gak pantas dapat kebaikan kalian. Gue sadar pukulan Kak Kona kemarin emang sakit di badan, tapi kebaikan kalian hari ini jauh lebih nampol di hati gue. Gue ngerasa kecil banget. Gue janji, no, mulai detik ini juga gue gak akan pernah lagi ganggu kalian atau siapapun di sekolah. Gue mau kubur dalam-dalam si Robert tukang pala itu. Kalau kalian sudi, maafin gue. Gue pengen banget mulai dari nol. Gue pengen jadi teman kalian yang beneran, bukan sebagai atasan atau senior yang gila hormat. Kalian harus tahu, sebenarnya kelakuan setan gue di sekolah itu cuma topeng. Nomor gue pasang muka sangar, gue bentak-bentak orang, gue cari gara-gara, itu semua cuma pelarian. Gue lakuin itu biar gue ngerasa punya kendali, biar gue ngerasa diperhatiin. Karena sejujurnya jiwa gue kosong melompong. Gue ini produk gagal dari keluarga yang berantakan. Lu mungkin lihat gue di sekolah diantar mobil bagus, sepatu branded, uang jajan banyak. Tapi lu gak tahu kan kalau di dalam istana mewah bokap gue itu, gue kesepian setengah mati. Rumah itu dingin, nomor gak ada kehangatan, gak ada tawa keluarga. Yang ada cuma pertengkaran dan suara pecahan barang. Gue kurang kasih sayang, gue haus perhatian. Makanya gue lampiasin frustrasi gue ke kalian yang lemah, berharap dengan nindas orang lain. Rasa sakit di hati gue bisa sedikit berkurang. Alasan kenapa gue bisa jadi kayak gini itu karena bokap gue, dia gila perempuan. Sejak sukses dan kaya raya, dia berubah jadi monster. Tiap hari gonta-ganti cewek, bawa pulang perempuan asing yang beda-beda ke rumah tanpa mikirin perasaan gua atau mama gua yang sabar dan baik. Hati ini akhirnya gak kuat dimadu dan disakitin terus-terusan. Makanya mereka pisah. Hati gua hancur lihat keluarga gua pecah, berantakan gara-gara nafsu. Bokap, gua benci banget sama dia. Gua benci lihat kelakuan dia yang gak bermoral. Tapi ironisnya, gua kejebak dalam dilema yang bikin batin gua tersiksa tiap hari. Gua pengen banget kabur dan tinggal selamanya sama mama di rumah sederhana ini. Hidup tenang walaupun makan cuma pakai garam. Tapi realita hidup itu kejam. Nomor mama gua orang gak punya. Dia gak sanggup biayain sekolah mahal gua dan masa depan gua. Jadi suka gak suka,
gue terpaksa harus tetap tinggal sama bokap yang toksik itu demi finansial. Gue harus rela makan hati tiap hari lihat dia bawa cewek baru demi gue bisa tetap sekolah dan dapat uang saku. Gue jual kebahagiaan batin gue demi masa depan. Makanya pas di sekolah gue jadi liar, gue jadi pemberontak. Karena cuma di sana gue bisa ngelepasin stres gue. Tapi hari ini berkat Cikolien gue sadar kalau cara gue salah, penderitaan gue nggak ngasih gue hak buat bikin orang lain menderita juga. Makasih ya udah nyadarin gue. Gue bakal coba bertahan hidup dengan cara yang bener mulai sekarang. Dan gue harap kalian mau nemenin gue. Injelewaci maza-maza. Sulit ini sebagai sahabat.